out the door, and your pockets can find this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Sasabel Salma dengan NIM 44442100068. Di sini saya ingin menjelaskan terkait analisis kadar mineral dengan menggunakan metode spektrofotometri AAS. Sebelum kita membahas tentang spektrofotometri AAS, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa mineral itu. Mineral adalah salah satu komponen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup dan dikenal sebagai zat anorganik. Mineral sangat dibutuhkan untuk aktivitas kehidupan. Mineral terbagi menjadi dalam dua golongan. Yang pertama yaitu mineral esensial dan yang kedua adalah mineral non-esensial. Nah, kita sudah mengetahui tentang pengertian mineral. Sekarang saya akan membahas tentang pengertian spektrofotometri. Mungkin teman-teman sudah mengetahui spektrofotometri itu apa, tapi aku ingin menjelaskan lagi nih. Spektrofotometri itu adalah suatu metode analisis struktur kimia secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, jika spektrofotometri adalah metode analisisnya, maka alat yang digunakan untuk melakukan analisis spektrofotometri adalah spektrofotometer. Spektrofotometer adalah alat yang terdiri dari spektrometer dan fotometer. Spektrofotometer menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu, dan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsi. Sekarang kita balik lagi ke materi tentang analisis kadar mineral. Analisis kadar mineral dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara tradisional dan cara instrumentasi. Nah, untuk cara tradisional itu melibatkan dengan prosedur-prosedur tradisional seperti gravimetri, titrimetri, dan kalorimetri. Sedangkan alat analisis mineral juga dapat menggunakan alat instrumentasi. Alat ini memiliki sensitivitas yang tinggi dan lebih cepat. Tentu saja dibuatnya metode alat instrumentasi untuk kadar analisis mineral itu dikarenakan karena metode secara tradisional tentu saja memiliki banyak kelemahan. Oleh karena itu, metode analisis mineral dengan menggunakan instrumentasi pun dikembangkan oleh para ilmuwan. Kita sudah tahu nih spektrofotometri sama spektrofotometer itu apa. Sekarang, apa itu spektroskopi serapan atom? Benar, spektroskopi serapan atom atau SSA adalah suatu teknik analisis yang digunakan untuk mengukur kadar logam dalam suatu senyawa dengan mengatomisasinya terlebih dahulu. Atomisasinya dapat dilakukan dengan nyala. Nah, teman-teman harus tahu ya, SSA sama AS itu sama. SSA itu singkatan dari spektrofotometri serapan atom, sedangkan AS adalah Atomic Absorption Spectrophotometer. Metode AS ini berprinsip pada absorpsi cahaya oleh atom, yang berakibat suatu atom pada keadaan dasarnya dinaikkan ke tingkat energi eksitasi. Seperti atom-atom menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Ini atom, ini cahaya, lalu diserap dengan panjang gelombang tertentu, tergantung sifat unsurnya. Dengan absorpsi energi, maka akan diperoleh lebih banyak energi. Kemudian, suatu atom pada keadaan dasar dinaikkan tingkat energinya ke tingkat eksitasi. Nah, eksitasi itu adalah naiknya energi sebuah sistem, baik atom, inti atom, molekul, sehingga lebih tinggi dari keadaan dasarnya. Setelah atom yang awalnya pada dalam keadaan dasar kemudian naik ke tingkat eksitasi, logam akan mengabsorpsi energi cahaya. Cahaya yang diabsorpsi spesifik sekali untuk tiap unsur, yaitu sesuai dengan energi emisi dari unsur tersebut.
Oleh karena itu, karena sifat yang sensitif, maka alat AAS ini dapat menganalisis mineral mikro atau trace element. Dan alat AAS ini dapat menganalisis berbagai jenis mineral secara bersamaan. Alasan kenapa dapat menganalisis secara bersamaan dengan menggunakan metode spektrofotometri adalah karena dengan metode spektrofotometri itu kan mineralnya memiliki absorbansi yang sama sehingga dapat sekalian langsung diukur mineralnya. Tapi kalau menggunakan metode tradisional atau konvensional itu hanya dapat menggunakan satu kali dalam percobaan. Setiap alas AAS ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama adalah sumber radiasi. Fungsi dari sumber radiasi adalah memberikan radiasi sinar pada atom-atom netral sehingga terjadi absorpsi yang diikuti dengan peristiwa eksitasi atom. Sumber sinar biasa diperoleh dari lampu katode berongga atau holo cathode lamp yang memberikan energi sinar yang khas untuk setiap atom. Yang kedua adalah unit atominasi, di mana unit ini dilakukan dengan nyala api atau tanpa nyala api, tapi lebih banyak dengan nyala api ya. Lalu, ada juga yang namanya sistem optik nih. Sistem optik ini fungsinya untuk memfokuskan sinar dari sumber sinar dan mengarahkannya ke sampel, kemudian meneruskannya ke monokromator sampai ke detektor. Lalu, selanjutnya adalah bagian monokromator. Fungsi dari monokromator ini adalah mengisolasi sinar yang diperlukan salah satu atau lebih garis-garis resonansi dengan panjang gelombang tertentu dari sinar spektrum yang dihasilkan oleh lampu katoda berongga dan meniadakan panjang gelombang yang lain. Lalu ada detektor. Fungsi dari detektor ini adalah untuk menentukan intensitas radiasi foton dari garis resonansi yang keluar dari monokromator dan mengubahnya menjadi arus listrik. Lalu ada amplifier, berfungsi sebagai penguat sinyal listrik yang dihasilkan oleh detektor. Nah, sebenarnya ini kan mineral-mineral itu kan juga dapat dianalisis dengan menggunakan metode lain seperti metode gravimetri atau metode titrimetri. Tapi penggunaan metode spektrofotometri serapan atom ini banyak digunakan karena relatif sederhana, interferensinya sedikit, dan sensitivitas terhadap selektivitasnya yang tinggi. Spektrofotometri serapan atom ini metode yang sangat tepat untuk menganalisis zat pada konsentrasinya yang rendah. Teknik ini adalah teknik yang paling umum dipakai untuk analisis unsur berdasarkan pada emisi dan absorbansi dari uap atom. Ada banyak orang yang menggunakan metode AS untuk menganalisis kadar mineral karena memiliki banyak keunggulan. Di antaranya keunggulan yang pertama yaitu persiapan sampelnya yang mudah dibandingkan dengan metode tradisional maupun dengan metode konvensional. Yang kedua yaitu tingkat kesensitifannya itu yang tinggi. Lalu yang ketiga yaitu tingkat reproduksibilitasnya yang tinggi. Yang keempat adalah kisaran pemakaiannya yang luas. Kisaran pemakaian yang luas yang dimaksud adalah mineral dengan menggunakan metode AAS ini, mineral dapat dianalisis baik dengan konsentrasi yang rendah maupun dengan konsentrasi yang tinggi. Sehingga hampir semua mineral dapat digunakan oleh metode AAS. Nah, selanjutnya adalah tentang pengabuan basah dan pengabuan kering. Pertama-tama saya menjelaskan terlebih dahulu kadar abu itu apa. Kadar abu adalah residu anorganik dari proses pembakaran atau oksidasi komponen organik dari bahan pangan. Kadar abu dari bahan pangan itu menunjukkan kadar mineral, kemurnian, kebersihan suatu bahan yang dihasilkan. Kenapa saya membahas tahapan pengabuan? Karena tahapan pengabuan sangat penting. Tahapan pengabuan dilakukan sebelum menetapkan kadar mineral. Tahapan pengabuan dibagi menjadi dua, yaitu pengabuan kering atau dry aging dan pengabuan basah atau wet digestion.
Adapun faktor dalam pemilihan metode tahap pengabuan kering maupun tahap pengabuan basah yaitu karena sifat organik dan anorganik bahannya, mineral yang akan dianalisis, serta sensitivitas metodenya. Adapun prinsip dari pengabuan kering diantaranya, abu dalam bahan ditetapkan dengan menimbang sisa mineral hasil pembakaran bahan organik pada suhu sekitar 550 derajat Celcius. Pada tahap pengabuan kering, sampel akan dimasukkan ke dalam tanur pengabuan dengan suhu tinggi tanpa nyala api sampai terbentuk abu berwarna putih keabuan dengan berat konstan tercapai. Oksidator yang digunakan adalah oksigen dan residunya adalah total abu. Adapun tahap pengabuan kering ini tentunya memiliki ketelitian yang tinggi. Tapi pengabuan kering ini juga tidak bisa dipakai untuk semua unsur mineral. Karena jika misal salah satu unsur mineralnya adalah kalium, kalium ini tidak dapat dipanaskan atau itu dengan suhu di atas 480 derajat Celcius karena dapat merusak mineral kaliumnya. Adapun suhu yang terlalu tinggi, terkadang mineral tidak larut, seperti contohnya adalah timah putih. Dan seng tidak dapat dianalisis pada suhu 450 derajat Celcius. Adapun prosedur dalam pengabuan kering diantaranya yaitu cawan porselen dikonstankan terlebih dahulu. Cara mengonstaninya yaitu dimasukkan ke dalam oven lalu ditimbang di neraca analitik. Apabila hasil konstannya itu sama, dua angka di belakang komanya itu sama, maka cawan porselen telah konstan. Lalu yang kedua yaitu ditimbang 2 gram sampel yang telah dihaluskan pada cawan konstan. Lalu yang ketiga yaitu keringkan sampel yang terdapat dalam cawan selama 5 jam atau sampai sampel berwarna putih pada suhu 600 derajat Celcius sampai konstan. Lalu yang keempat, setelah sampel sudah berwarna putih, maka kadar abu dapat dihitung. Adapun metode kedua yaitu metode pengabuan basah, prinsipnya yaitu abu sampel diperoleh dengan cara mengoksidasi komponen organik menggunakan asam kuat atau kombinasi asam kuat. Adapun cara melakukan pengabuan basah diantaranya itu larutan abu dipindahkan ke dalam tabung takar, lalu larutan ditempatkan hingga tanda batas dengan Aquades. Jadi sebelum kita melakukan spektrofotometri AS, langkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa sampel yang kita gunakan apakah dia membutuhkan dan tahan terhadap suhu yang relatif tinggi atau tidak tahan terhadap suhu yang relatif tinggi. Karena cara yang kering itu membutuhkan suhu yang relatif tinggi, sedangkan pengabuan yang basah membutuhkan suhu yang relatif rendah. Saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja spektrofotometri AAS. Pertama, sampel akan dimasukkan ke dalam wadah contoh. Sampel yang berada dalam wadah contoh kemudian akan dimasukkan ke dalam nebulizer dengan menggunakan selang kecil, di mana pada proses perpindahan dari wadah contoh ke dalam nebulizer ini dipantau oleh bantuan komputer. Sampel yang telah berada dalam nebulizer akan diubah menjadi aerosol. Lalu sampel akan naik ke atas dan dibakar dengan menggunakan flame. Pada proses pembakaran ini, aerosol akan menjadi atom-atom dalam keadaan ground state. Lalu, ketika Anda melihat alat ini, Anda akan menemukan lubang kecil di sini. Di lubang kecil ini terdapat sumber cahaya atau katode lem. Katode lem akan disesuaikan dengan sampel yang ada. Lalu sumber cahaya ini akan menembakkan keluar melalui lubang kecil, lalu melewati flame. Pada tahap ini, atom-atom yang telah dalam keadaan ground state menyerap radiasi dari sumber radiasi yaitu sumber cahaya, maka atom akan tereksitasi dari keadaan dasar menjadi keadaan tereksitasi. Kemudian, cahaya pun akan masuk ke dalam monokromator. Sinar yang masuk ke dalam monokromator adalah sinar dalam keadaan polikromatis. Dalam monokromator, sinar polikromatis ini akan berubah menjadi sinar monokromatis. Proses ini,
Sinar ini yang ditransmisikan dari penyerapan oleh atom akan melalui monokromatik lalu masuk ke dalam detektor. Monokromator lalu masuk ke dalam detektor. Lalu di dalam detektor ini sinar monokromatis akan diubah menjadi aliran listrik. Ketika diubah menjadi aliran listrik ini akan disalurkan ke data prosesor. Sehingga di dalam data prosesor ini didapatkan data hasilnya, yaitu berupa kurva-kurva yang sampel analisis. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kasus terkait menganalisis kadar mineral dengan menggunakan spektrofotometri serapan atom. Di sini saya menggunakan jurnal dengan judul penetapan kadar kalium, kalsium, natrium, dan magnesium dalam bunga nangka Artocarpus eterophyllus Lam jantan secara spektrofotometri serapan atom. Jurnal ini ditulis oleh Mas Fria, Nanda Putri Maulidar, dan Ginda Haro dari Universitas Sumatera Utara. Dalam penentuan kadar kalium, kalsium, natrium, dan magnesium dilakukan secara spektrofotometri serapan atom. Lalu konsentrasi logam kalium, kalsium, natrium, dan magnesium dalam sampel ditentukan berdasarkan persamaan garis regresi kurva kalibrasi larutan standar masing-masing mineral. Dengan adanya bantuan kurva standar yang telah dibuat, maka kadar mineral kalium, kalsium, natrium, dan magnesium pun dapat ditentukan. Setiap alat tentunya selain memiliki kelebihan, pasti memiliki kekurangan masing-masing. Di antaranya alat spektrofotometer AS ini memiliki kelemahan, yaitu diantaranya banyak sekali gangguan dalam melakukan analisis dengan menggunakan spektrofotometer AS. Gangguan yang dapat terjadi saat proses analisis dengan menggunakan spektrofotometer AS dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu kelompok spektral, kelompok fisika, dan kelompok kimia. Selanjutnya yaitu gangguan-gangguan dalam metode AAS. Gangguan-gangguan dalam metode AAS dibagi menjadi 3, yaitu gangguan kimia, gangguan matriks, dan gangguan ionisasi. Pada gangguan kimia terjadi apabila unsur yang dianalisis mengalami reaksi kimia dengan anion atau kation tertentu dengan senyawa yang refraktori. Senyawa yang refraktori itu senyawa yang dapat bertahan pada suhu yang tinggi, sehingga tidak semua analit dapat teratominasi. Cara mengatasi pada gangguan kimia ini yaitu dengan penggunaan suhu nyala yang lebih tinggi, serta penambahan zat kimia lain yang dapat melepaskan kation atau anion pengganggu dari ikatannya dengan analit. Lalu yang kedua yaitu gangguan matriks terjadi apabila sampel mengandung banyak garam atau mengandung banyak asam, atau bila pelarut yang digunakan tidak menggunakan pelarut zat standar, atau bila suhu nyala untuk larutan sampel dan standar berbeda. Cara mengatasi gangguan matriks ini diantaranya yaitu dengan cara analisis penambahan standar atau standar adisi. Lalu gangguan yang ketiga yaitu gangguan ionisasi. Gangguan ionisasi terjadi bila suhu nyala api cukup tinggi sehingga mampu melepaskan elektron dari atom netral dan membentuk ion positif. Pembentukan ion ini mengurangi jumlah atom netral sehingga syarat absorpsi akan berkurang juga. Cara mengatasi gangguan ionisasi ini adalah dengan penambahan larutan unsur yang mudah diionkan atau atom yang lebih elektropositif dari atom yang dianalisis. Demikian akhir dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dalam mendengarkan video saya. Semoga penjelasan dari materi saya ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.